Seorang mualaf asal Korea Selatan Korsel, San Ju-yong alias Muhammad San membagikan kisahnya dari membenci agama Islam hingga memeluk Islam. Dia menceritakan, citra tentang Islam yang dibangun untuk anak-anak dan masyarakat di Korsel hanyalah hal yang buruk-buruk saja, seperti kekerasan, terorisme, dan lainnya. Saya dulu sangat benci sama Islam. Sebelum sadar, saya berpikir manusia adalah paling cerdas, maju dan pemilik bumi, katanya dalam mualaf Tauk bertema, menjadi muslim yang berdaya dan menginspirasi, di aula Masjid Al-Madinah, zona Madinah Dompet Duafa. Dia juga sempat merasa jengkel dan menganggap ajaran Islam berlebihan, seperti harus sholat, harus berwudu sebelum sholat, makan harus dengan tangan kanan, hingga menutup aurat. Terlebih, di Korsel saat musim panas cuaca lebih panas dari Indonesia. Bahkan, San pernah menjebak 80 pekerja dari Indonesia melalui makanan. Sebagai mandor, dia memasukkan makanan mengandung babi dan minuman mengandung soju. Banyak yang menolak dan melawan itu, hingga akhirnya ada yang benar-benar melawan dengan dakwah. Nah, dari situlah saya mulai mencari tahu tentang Islam, jelasnya. Di satu titik, San sadar, jika Islam keras dan Muslim adalah teroris, mengapa dia tidak mati saat berada di tengah orang Islam dan berkunjung di negara Muslim seperti Indonesia. Setelah bekerja bersama para tenaga kerja Indonesia TKI, selama 17 tahun Indonesia, dia pun penasaran dan ingin mempelajari Islam, terlebih dia sudah mahir berbahasa Indonesia. Setelah mempelajari, saya tertarik dengan ayat-ayat Allah. Semakin hari saya belajar, saya semakin ingin memperdalamnya, katanya. Dia menyebutkan, ayat-ayat Allah membuatnya takut, karena dia dulu senang berbuat maksiat. Karena Allah senantiasa bersama kita, melihat kita, tahu gerak-gerik kita. Disitulah saya semakin mantap menjadi Muslim, ujarnya. Pada tanggal 30 Juni tahun 2018, San pun resmi memeluk Islam dengan bersyahadat setelah merasa mendapatkan hidayah dan mengenal Islam melalui perantara orang-orang Indonesia. Dalam gelaran mualaf Tauk, General Manajer Layanan Sosial Dompet Duafa Juperta Panji Utama berpesan kepada para mualaf agar tidak berlama-lama menyandang status mualaf. Setelah bersyahadat, katanya, para mualaf harus berproses menjadi muslim yang berdaya. Senada dengan Panji, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Tarmizi Tohor mengatakan, sebagai penguatan dalam pembinaan, para mualaf perlu mendapatkan 3 bekal, yaitu pembinaan mental dan budaya, pembinaan agama, serta pembinaan lingkungan. Sehingga ke depannya, para mualaf tidak hanya sekedar masuk Islam, tetapi juga memahaminya dengan baik, paparnya dalam acara yang diinisiasi Pesantren Mualaf Indonesia dari Divisi Dakwah Dompet Duafa tersebut.